Ya, masih bersama kami di Ruang Publik KBR. Bersama saya Deborah Tanya dan acara ini dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Masih mengangkat tema kusta dan disabilitas identik dengan kemiskinan. Benarkah? Nah, saudara, acara ini juga dapat Anda simak di 105 radio jaringan KBR seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Juga bagi Anda yang berada di Jakarta, dapat mendengarkan di 104,2 MS3 FM, live streaming via website kbr.id, atau berita KBR pada channel YouTube kami. Kami mengundang Anda yang mau berinteraksi via WhatsApp atau SMS di 0812 118 8181 atau live chat di YouTube kami Berita KBR ya. Baik, tadi kita juga sudah bersama dua narasumber kita. Saya sapa kembali ada Pak Maman dari Tenaga Ahli Kedeputian 5 Kantor Staf Presiden KSP dan juga Ibu Dwi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas. Tadi sempat ngobrol sama Ibu Dwi ya sebelum kita jeda iklan tentang data orang yang mengalami disabilitas. Dan juga kita lanjut ke Bu Dwi dulu. Benarkah OYPMK atau orang yang pernah mengalami kusta nih Bu dan disabilitas identik dengan kemiskinan? Kira-kira itu kenapa Bu ya? Ini pertanyaan yang menarik dan sebenarnya agak tricky Mbak Deborah ya. Sebenarnya mungkin ini berlaku umum untuk penyandang disabilitas yang lain. Yang pertama mungkin juga karena masih banyak sekali stigma untuk orang yang mengalami kusta atau orang yang pernah mengalami kusta ya Mbak ya, termasuk juga dengan penyandang disabilitas lainnya. Stigma ini juga sebenarnya sudah membatasi ya Mbak ya untuk penyandang disabilitas untuk bisa lebih banyak berkontribusi, ikut berpartisipasi dalam beberapa aktivitas sosial maupun yang produktif. Ini juga mempengaruhi juga bagaimana akses mereka kepada tingkat pendidikan, akses kepada ketenaga kerjaan, kewirausahaan, termasuk juga ketika penyandang disabilitas ingin berwirausaha dengan mengakses modal dari lembaga keuangan juga ini masih terdapat diskriminasi ataupun juga stigma stigma tertentu yang membuat aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap hal-hal tersebut juga sangat terbatas. Ini yang kemudian berpengaruh kepada tingkat kemiskinan dari orang penyandang disabilitas gitu ya Mbak ya. Jadi memang tidak serta-merta kita mengidentikan dengan penyandang disabilitas orang dengan kusta miskin, tetapi lebih kepada reasoning di balik kemiskinan itu yang memang masih belum sepenuhnya dalam tanda kutip berpihak gitu ya kepada penyandang disabilitas. Baik, kita sudah terhubung nih. Tadi sudah ada yang menelpon ya atas nama Rizal dari Palu. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Bapak Rizal di Halo, Palu. Halo, Pak Rizal. halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi Pak. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah terdengar Halo, suaranya Pak? assalamualaikum. Iya. Boleh langsung ke Halo, pertanyaannya Pak assalamualaikum. Rizal? Iya, dan Pak Rizal di Palu. Iya, silakan Pak. Ya di, iya bisa. Bisa Ah, Pak, silakan. ini, selamat pagi semua bapak-bapak dan ibu yang ya. Eh, Menurut stigma saya, kalau berbicara penyandang disabilitas OIMK itu identik dengan kemiskinan, itu menurut saya bisa iya, bisa tidak. Tapi kalau toh mereka bisa berkreasi dan berusaha, mustahil mereka tidak akan miskin. Dan pertanyaan saya itu, apakah ada jaminan dari pemerintah agar mereka itu bisa mendapatkan pekerjaan atau haknya dan berkarya supaya bisa menghidupi dirinya dan keluarganya, supaya tidak ada eh, ketergantungan antara eh, orang yang orang yang dekat rumahnya atau pemerintah setempat itu, supaya Baik, mereka bisa hidup dan tidak bisa diidentik dengan kemiskinan, Mbak. baik.
Ya, Iya, itu aja Mbak. terima Assalamualaikum kasih untuk Pak Rizal sementara dari dari Palu Palu. ya, Pak Rizal. Iya, baik, terima kasih. Ini langsung saja ke Pak Maman ya, selaku dari pemerintahan. Untuk pertanyaan dari Pak Rizal tadi, silakan boleh Pak. Ya, benar sekali Pak Rizal. Jadi identik eh, kosta identik dan kemiskinan itu bisa ya, bisa tidak. Iyanya apa? Fakta bahwa kasus kosta itu memang yang masih terjadi itu identik dengan daerah-daerah yang memang kantong kemiskinan. Itu fakta. Kemudian ketika seseorang terkena kosta dan apa eh, itu diketahui oleh keluarga, tempat kerja, teman kerja, masyarakat, secara otomatis, karena bukan otomatis dalam artian positif ya, karena pemahaman tentang kosta yang belum baik dan benar, kemudian sikap dan masyarakat itu kemudian tadi cenderung memisahkan ruang hidup dan kehidupannya gitu. Bahkan dulu sejarahnya ada kampung-kampung kusta gitu. Bahkan di Eropa juga mengenal itu leprosarium ya, kampung-kampung kusta. Artinya orang yang terakosta itu disendirikan, dijauhkan dari pemukiman, dan sampai sekarang sisa-sisa perilaku keyakinan itu masih cukup kuat ya. Dan inilah yang ingin kita bongkar. Jadi apa yang kita lakukan, pemerintah lakukan, bukan hanya pemerintah ya, pemerintah dan masyarakat gitu, dan termasuk keluarga itu memberdayakan teman-teman disabilitas ini, termasuk disabilitas karena kusta. Maksudnya apa? Diberi motivasi, diberi keterampilan, diberi pengetahuan supaya stigma dirinya, mindernya itu hilang gitu ya. Tidak lagi minder, punya keterampilan untuk hidup, kemudian juga kesehatannya diperhatikan karena karakteristik kusta ini kalau tidak kalau sampai ada luka, sampai ada deformitas atau disabilitas, itu setiap saat bisa mengalami reaksi, Mbak, eh, pada kawan yang mengalaminya. Dan ini aspek kesehatan, sosial ekonominya itu penting, namanya diberdayakan ya, supaya teman-teman itu punya power, punya daya untuk membawa hidupnya supaya lebih produktif, lebih proaktif gitu. Di sisi lain kita harus melakukan advokasi supaya apa? Supaya kebijakan, program, anggaran itu tadi berpihak kepada mereka yang disampaikan Mbak Dwi tadi. Dan inilah yang dilakukan oleh kawan-kawan Bappenas. Kawan-kawan Bappenas ini bukan hanya membuat regulasi, itu juga memastikan sebetulnya bagaimana dokumen-dokumen perencanaan penganggaran itu inklusif disabilitas. Ada sasaran strategis, bahkan ada sudah disiapkan metode bagaimana taggingnya gitu atau penandaannya, program dan anggaran mana yang menyentuh disabilitas. Nah, memang belum ada data pilah ya disabilitas karena apa saja, itu memang belum ada, tetapi bahwa ketika gerakan kesadaran dan gerakan bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil termasuk organisasi kawan-kawan disabilitas terdampak kosta, ini satu visi, satu misi bahwa tidak boleh lagi ada pengabaian atau leave no one behind ya. Dalam proses pembangunan kita ke depan sebagaimana arahan Bapak Presiden bahwa paradigma HAM itu kan menempatkan teman-teman penyandang disabilitas ini kan sebagai right holder, sebagai pemegang hak, dan sebagai pemegang hak harus dilakukan sebagai subjek. Nah, selama ini pendekatannya itu kan pendekatan satu arah. Jadi pemegang kebijakan, pemegang program anggaran itu merasa paling tahu, gitu. Tetapi sekarang ini tidak. Bahkan kawan-kawan Bappenas kemarin sempat menjaring tuh berapa organisasi penyabilitas di seluruh Indonesia. Nah, termasuk organisasi penyabilitas yang dampak kosta itu masuk ke dalam skema partisipasi rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah. Dari mana saya tahu karena kantor staf presiden itu dekat sekali dengan kawan Bappenas untuk memastikan arahan presiden itu terlaksana gitu ya. Nah, artinya apa? Pemberdayaan harus diikuti dengan kesempatan yang dibuka. Kalau diberdayakan saja tidak ada kesempatan yang dibuka, omong kosong gitu. Tapi kesempatan dibuka, tapi teman-teman tidak diberdayakan juga akan sia-sia juga. Jadi inilah
kerja-kerja mulai dari regulasi sampai kepada implementasinya ini yang butuh kesadaran bersama. Dan terima kasih KBR ikut memberikan ruang publik wacana seperti ini, supaya bukan hanya terjadi di Jakarta atau di Jawa, tapi juga di luar Jawa, di daerah-daerah yang memang masih endemi kosta tadi ya, ada 5 provinsi ya, dan 105 kabupaten kota yang masih ada endemi kostanya. Ya, inilah harus kita isi gitu. Semangat kebersamaan ini, bahwa pendekatan HAM ini harus menjadi bagian tak terpisahkan. Gitu, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Maman untuk penjelasannya tadi ya. Cukup jelas bahwa penderita kusta juga atau OYPMK dan disabilitas juga merupakan bagian dari warga kita, masyarakat kita yang juga harus diterima seperti masyarakat pada umumnya, seperti itu. Nah, kita akan beralih ke Mbak Dwi, tapi sebelumnya kita jeda, sekedar kisi-kisi nih Mbak. Nanti di next sesi kita akan ngobrol sama Mbak Dwi tentang apa saja program yang sudah dilakukan terkait penanggulangan kemiskinan bagi penyandang disabilitas dan OYPMK. Baik, saudara, kita akan kembali lagi setelah jeda. Kami mengingatkan bahwa akan dipilih 5 orang penanya terbaik ya, dan mendapatkan e-wallet senilai masing-masing Rp100.000. Kami akan kembali setelah jeda.